Sudah, Pak. Oke. Sudah? Sudah. Ya, kasih hitungan. Udah. 1, 2, 3. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi secara online. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita percaya Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar bersama. Kami mau seperti Tuhan Yesus di dalam segala keadaan. Kami mau menaati kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua dan Tuhan memberkati kami semua. Bahkan kami dijadikan Tuhan lebih dari pemenang di dalam segala perkara untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan khususnya di FPL Surakarta, saya mengajak untuk kita semua bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang kesulitan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa makan karena ada PHK, ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saya sangat sengaja beberapa kali saya tidak pernah menyinggung tentang permasalahan virus yang ada di Indonesia. Tetapi kita melihat bersama bahwa ini adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan juga menyatakan segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan kita. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita ajak bersama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita peduli kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Firman Tuhan mengajarkan, ayo kita mengasihi, khususnya untuk saudara-saudara kita yang seiman. Tetapi demikian juga untuk saudara-saudara yang tidak seiman. Ada orang-orang tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, ada yang lebih membutuhkan bantuan bagi kita. Ya, kita percaya Tuhan pasti memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa sungguh-sungguh mengasihi, mempraktekkan kasih itu. Jadi Bapak Ibu, saat Anda kita semua bisa beribadah masing-masing di rumah kita masing-masing, kita bisa mengumpulkan persembahan, ditaruh di dalam amplop. Saya mengerti, gereja kita punya angsuran yang cukup banyak, kita punya kebutuhan gereja yang cukup banyak, tetapi kali ini mari kita bergerak. Amplop-amplop yang ada itu, uang persembahan yang ada, Bapak Ibu Saudara, bisa kita doakan bersama-sama. Anda bisa salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pengen yang lebih sederhana, buat untuk nasi bungkus diberikan kepada orang-orang, ya. Kecuali pas pada musim puasa ini kita juga harus berhikmat, kita harus menghargai orang yang berpuasa. Atau bisa diberikan jumlah uang kepada rekan yang lain supaya kita bisa menjadi berkat. Saya percaya, saya selalu menegaskan bahwa pelayanan di dalam Tuhan bukanlah bisnis, bukanlah untuk mencari keuntungan. Saat kita bisa menabur, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi bukan egois, bukan untuk kita, tetapi mari kita bergerak, mari kita menabur. Bahkan kalau ada jemaat Tuhan di FPL Surakarta yang membutuhkan bantuan, bisa
menghubungi saya sebagai gembala sidang. Doakan supaya kita juga bisa membantu di dalam setiap keadaan kita bersama-sama. Gereja harus menjadi jawaban, umat Tuhan harus menjadi berkat, kita sama-sama menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Supaya orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saat kita bisa menabur, saat kita bisa menjadi berkat, maka nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tidak perlu berpanjang lebar, yang penting kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, meneladani hidup seperti Kristus, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan, Tuhan sudah curahkan bagi kami semua. Terima kasih untuk ajaran-Mu di mana kami meneladani Engkau, membagi berkat kepada sesama, senantiasa mengutamakan Tuhan, mengasihi Allah di atas semuanya itu. Kami rindu Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami serahkan kota kami, kota Solo, biarlah kota Solo dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat anugerah Tuhan nyatakan atas kami semua. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di FHL Surakarta. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan diri kami semua. Kami percaya penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Segala hal yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.